Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Yanti Horror Story yang berkisah tentang larangan jangan memancing pada saat malam purnama, yang ditulis oleh Amang Ras. Silakan follow akun Twitter beliau. Link saya sertakan di deskripsi. Yuk kita tonton videonya. Jangan di-skip dan jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share. Kalian berempat mau kemana? Tanya seorang laki-laki parubaya saat melihat Aang, Kapar, Ikin, dan Tatang yang hendak berangkat memancing. Ya memancing lah, memangnya mau apa lagi kalau sudah membawa joran pancing begini, Paman? Jawab Aang sambil tertawa. Bulan sudah hampir purnama, buat apa pergi memancing? Takutnya nanti kalian malah hilang di dalam hutan. Nah, tidak mungkin kami segala hilang di hutan. Bagi kami hutan itu sudah seperti makanan tiap hari, Paman. Jawab Aang lagi, kini dengan nada lebih tinggi. Busu sapi hanya bisa geleng-geleng kepala melihat mereka berempat. Kapar, Aang, Ikin, dan Tatang, dengarkan pesanku untuk kalian. Jangan pernah berpisah-pisah di dalam hutan. Kalau hari sudah malam, jangan pernah lagi keluar dari gubuk. Mulut dijaga, jangan berbicara yang tidak-tidak. Iya Paman, kami tahu. Setelah mengatakan hal itu, mereka berempat pun langsung membereskan perlengkapan dan satu persatu naik ke dalam perahu mereka. Busu sapi menatap perahu pesin yang membawa keempat anak muda itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Kita mau ke tempat hari itu, yakin? Tanya Kapar pada Ikin, yang dibalas dengan anggukan oleh Ikin yang duduk tepat di depannya. Perjalanan mereka itu memakan waktu setengah hari lebih. Mereka juga melewati dua desa yang berjarak sangat jauh, hingga sampailah mereka di tempat yang dituju. Tempat itu berada di hulu sungai dan di kiri kanannya hanya ada hutan yang lebat. Teluk Kepala, begitulah mereka menyebutkannya. Nama dan tempat sudah disamarkan. Konon dulunya Teluk Hukung itu tidak memiliki nama, namun karena disebabkan oleh perang antara dua kelompok ngayau hingga menyebabkan banyak korban yang berjatuhan, dan menurut cerita, kepala-kepala ngayau yang kalah masih berada di dasar teluk itu hingga sekarang. Duh, sudah hampir gelap. Di mana kita mendirikan gubuk? Tanya Aang pada teman-temannya. Jangan di pinggir sungai lah. Siapa tahu saja buaya naik ke sini, sahut Tatang. Takut sama buaya, padahal kau sendiri pun buaya juga, Tang, ujar Ikin. Betul itu, kata Antau, kamu itu sekarang dekat dengan cewek di hilir desa, benar kan? Tanya Aang. Perempuan di hilir desa mana lagi? Tanya Tatang tak terima dituduh. Cantik itu yang kulitnya putih bersih, wajahnya mirip Agnes Monica. Cucu Demang itukah? Tanya Ikin penasaran. Astaga naga, dapat cucu Demang dia. Hati-hati kena denda. Gelak tawa teman-temannya menertawakan Tatang yang hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka berjalan menyusuri jalan yang baru saja dibersihkan oleh Kapar yang berada paling depan. Sementara tiga orang lainnya membawa peralatan dan bekal yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Kurasa kita di sini saja bikin gubuk, dekat juga dengan air, biar mudah kita memasak. Iya gak? Ujar Kapar. Iya, kita di sini saja, biar nanti malam bisa memancing di sungai, sahut Aang. Apa kamu lupa dengan pesan Paman Sapi? Ujar Kapar. Alah, memangnya kenapa? Kita kan cuma memancing, bukan merusak tempat orang. Benar, tapi bulan sudah hampir purnama. Jangan lupa dengan apa yang sudah dilarang oleh orang. Nah, sudah terlanjur ke sini juga kan, Par? Gak ada apa-apa juga. Kamu tenang saja, jawab Aang. Par terdiam. Dia tak menyoal lagi masalah itu dengan Aang. Aang memang orang yang paling keras kepala dibanding yang lain. Jadi tak akan habis perdebatan itu jika Kapar tak menyudahinya. Tidak butuh waktu lama, hubung dari kayu beratap daun dan terpal itu pun berhasil mereka buat. Memang rencananya mereka akan menginap di sana sekitar 4-5 hari.
tergantung dengan hasil tangkapan ikan yang didapat. Jika dapat banyak, mereka akan cepat pulang untuk menjual ikan-ikan itu ke desa. Tapi kalau hanya dapat sedikit, mereka harus berburu hewan lain untuk dibawa pulang. Bagaimana, kalian ikut pergi memancing kan? Tanya Aang pada Kapar dan Tatang yang tampaknya masih asik merokok. Kau duluan saja bro, aku masih capek, ujar Tatang. Aku juga tidak ikut malam ini, aku besok saja. Alah, bilang saja kalian berdua takut. Padahal yang namanya hantu itu, jangankan kalian di dalam gubuk, walau kalian sembunyi di dalam peti sekalipun, tetap akan dia temukan. Kapar dan Tatang hanya tersenyum menanggapi perkataan Aang. Keduanya pergi, Kapar dan Tatang mulai mencoba untuk tidur. Namun baru beberapa saat saja mereka terlelap. Tiba-tiba dari arah luar mulai terdengar suara tawa menggila. Tatang menyenggol lengan Kapar, tapi oleh Kapar tangan Tatang langsung ditepis. Kau dengar? Shh, ujar Kapar memberi isyarat agar Tatang tak lagi menegur suara itu yang terdengar semakin menjauh. Kau dengar? Ujar Tatang tak mengerti dengan isyarat Kapar. Plak, dasar bodoh, tutup mulutmu. Itu sesuatu yang tidak baik, ujar Kapar setelah memukul kepala Tatang dengan refleks. Mendengar ucapan Kapar, seketika tenggorokan Tatang terasa kering. Sesuatu yang tidak baik seperti apa anjing? Kau jangan menakut-nakuti aku. Kapar tak lagi menjawab. Kapar duduk sambil menggigit ujung kukunya, pertanda dia sedang gelisah. Suara tawa menggila itu semakin jauh terdengar. Namun tiba-tiba gubuk mereka bergoyang, membuat Kapar dan Tatang semakin ketakutan. Bodoh, jangan bercanda, bisa roboh gubuk kami. Hanya berselang beberapa detik saja setelah Tatang mengumpat, hubung mereka pun berhenti bergoyang. Namun anehnya tiba-tiba muncul suara mirip seperti suara hewan mengelilingi gubuk mereka. Kapar mencoba membaca doa apapun yang dia ingat, tapi sepertinya suara tersebut tetap tak mau menjauh. Makhluk apa itu, Par? Itu burung kan? Tanya Tatang. Dasar bodoh kok ini, Tang. Sudah kusuruh diam ya diam. Malah masih saja menegur suara-suara itu. Tidak berapa lama kemudian suara itu pun menghilang. Keadaan di gubuk kembali tenang. Ini kami dapat banyak sekali ikan, hasil ringgi dan pancing, ujar Aang dari kejauhan. Cahaya senternya diarahkan ke gubuk. Tatang lantas keluar menghampiri Ikin dan Aang yang baru datang. Wajah Tatang dan Kapar yang tampak pucat membuat Aang juga Ikin terheran-heran. Kenapa wajah kalian pucat begitu? Tidak apa-apa. Lihat betapa banyaknya kami dapat ikan. Sayang sekali kalian tidak ikut. Padahal andai kalian ikut tadi pasti juga dapat banyak. Kapar dan Tatang sama sekali tak menceritakan apa-apa tentang kejadian yang baru mereka alami. Mereka memilih untuk tetap diam sampai esok pagi. Malam itu Ikin dan Aang tidur dengan sangat nyenyak. Berbeda dengan Kapar dan Tatang yang bahkan untuk memejamkan mata saja mereka kesulitan. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, Ikin sudah memasak nasi dan membuat sup dengan ikan yang mereka dapat semalam. Setelah makan mereka bersiap-siap untuk pergi mendapatkan ikan dengan berbagai macam alat yang sudah disiapkan, antara lain pancing, ringge, lunta, tucuk, dan untang-untang. Kalau hari ini kita dapat ikan, lebih baik kita pulang saja yakin, Ang, ujar Tatang. Katamu jangan dulu pulang sebelum dapat ikan puluhan kilo. Lalu kenapa sekarang malah mau pulang? Banyak sudah modalnya kita kemari. Tadi malam aku dan Kapar mendengar suara yang tidak bagus. Kin, Ang, suara apa? Jangan takut bro. Buat apa sih mendengarkan omongan paman sapi itu? Kau jangan begitu, Ang. Apa kamu tidak pernah dengar cerita dulu tentang temannya paman sapi yang kehilangan biji kemaluannya di hutan? Karena apa? Itu karena ulah hantu beranak. Oh, yang mati itukah? Alah, paling juga itu serangan beruang. Beruang tidak seperti itu. Kalau kau bertemu beruang di hutan ini, habis seluruh badanmu dirobek-robeknya.
Bukan hanya bijimu saja yang diambil, tapi seluruh badanmu juga. Dulu mereka pergi berburu kan? Kalau tidak salah saat itu mereka pergi bertiga, tapi hanya satu saja yang berhasil selamat. Cuma paman sapi itu saja, ujar Gapar. Ang terdiam, namun jelas sekali terlihat dari raut wajahnya jika dia masih tak mempercayai itu. Asal kalian tahu, tadi malam kami mendengar suaranya, persis seperti yang diceritakan paman sapi. Kalau benar berarti tempat kita ini sudah diawasinya. Bahaya kalau kita masih di sini, ujar Gapar lagi. Sudahlah mengada-ngadanya. Lebih baik kita cepat-cepat berangkat biar dapat ikan. Biarkan saja mereka par. Kita berdua saja yang pulang hari ini, ujar Tatang. Gapar mengangguk. Dan agar pulangnya tidak dengan tangan hampa, mereka berdua memutuskan untuk mencari ikan sebentar. Kita pulang pakai apa? Tanya Gapar. Kita bikin rakit saja par. Coba lihat banyak kayu ringan kan? Baiklah kalau begitu. Setelah matang dengan rencana itu, keduanya pun lanjut untuk mencari ikan. Akan tetapi karena saking asiknya mereka berdua menangkap ikan, keduanya pun seperti lupa akan rencananya. Waduh, hari sudah gelap Tang. Kenapa bisa kita lupa? Karena tidak memungkinkan untuk membuat rakit malam-malam, akhirnya mereka pun membatalkan rencana untuk pulang. Mungkin tidak apa-apa saja ya par, karena kita kan berempat. Lain cerita kalau ganjil, iya kan? Meski ragu, Gapar tetap mengangguk mengiyakan perkataan Tatang. Kin, apa kalian berdua akan pergi memancing malam ini? Tanya Gapar. Entahlah aku ini, badan capek sekali rasanya. 2 kali aku bergelut dengan ikan jelawat tadi itu, dan 3 kali aku bergelut dengan ikan lawang. Rasa-rasanya memang tidak pergi aku malam ini par. Memangnya kenapa sih? Bukan apa-apa Kin, aku hanya bertanya saja. Barangkali kau pergi. Entah kalau Aang malam ini pergi atau tidak. Jelas pergilah, rugi kalau tidak, jawab Aang. Kalian ikut tidak? Tanya Aang pada Tatang dan Gapar yang langsung menggelengkan kepala. Sepeninggalnya Aang memancing, Ikin lantas tidur lebih dulu, sementara Gapar dan Tatang masih berusaha untuk memejamkan mata. Namun 2 jam berlalu, mata keduanya masih tak bisa terpejam, dan tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong yang terdengar semakin mendekat ke gubuk. Gapar dan Tatang saling bertatapan. Takut kembali menguasai perasaan mereka saat itu. Ikin, bangun Kin, panggil Tatang menguncang tubuh Ikin. Kenapa lagi sih? Tapi beberapa saat setelah terbangun, Ikin lantas mengerti kenapa kedua temannya itu membangunkannya. Dengan berani Ikin mencabut mandaunya dan berjalan keluar gubuk sambil membawa senter yang diarahkan ke segala arah. Teriakan minta tolong masih terdengar dan kini semakin mendekat. Beberapa meter dari arah depan gubuk terlihat Aang sedang berlari seperti dikejar sesuatu. Melihat Aang yang berlari seperti ketakutan itu, Ikin lantas berlari mendekatinya. Senternya dia arahkan ke atas pohon yang terlihat bergoyangan. Ku tahu asal usulmu, jangan main-main kau denganku, dan jangan mengganggu kami, ujar Ikin dengan lantang sambil mengarahkan mandaunya ke atas, dan seketika pohon itu bergerak hebat hingga salah satu cabang besarnya patah. Padahal saat itu tidak ada angin ataupun ribut. Tatang dan Gapar refleks langsung berpelukan, kaki keduanya gemetar. Tak pernah seumur-umur mereka melihat makhluk seperti itu. Kata yang sangat kasar hantu beranak itu, ujar Ikin mengumpat pada makhluk yang sudah pergi entah kemana. Wajah Aang tampak pucat, ia masih tak bergeming dari tempat duduknya. Saja bijimu tidak diambil ya Ang, ujar Tatang. Sudahlah, jangan dibahas lagi, nanti mereka datang, tegur Gapar masih dengan nada suara bergetar. Setelah berkata seperti itu, Ikin kembali masuk ke gubuk, sementara ketiga temannya masih terlihat ketakutan. Ikin sudah melanjutkan tidurnya yang tadi sempat terganggu.
Nah kan, makanya jangan sok, ujar Tatang pada Aang. Hus, senggol Gapar. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidur. Namun ketenangan yang mereka rasakan itu hanya berlangsung sebentar. Karena 2 jam kemudian suara burung yang sangat indah terdengar mengelilingi gubuk. Suara kicaunya sangat indah, sampai-sampai membuat Tatang tak tahan dan langsung menegurnya. Sekali suara burung itu, kira-kira burung apa ya? Gapar mendengarkan suara yang dimaksud oleh Tatang dan tidak menunggu lama, dia lantas membangunkan Aang dan Ikin. Lagi-lagi Tatang menegur suara yang tidak baik itu, Kin. Suara apa lagi? Kalau sepertinya itu benda yang besar. Emang gak bener mulutnya si Tatang ini, ujar Ikin langsung bangun dan bersiap lari. Wat, lari ke pinggir sungai. Apalagi yang kalian tunggu? Ujar Ikin geram. Baru saja selesai berbicara, tiba-tiba bau gosong mirip rambut yang dibakar sangat menyengat tercium hingga membuat mereka berempat batuk. Tanpa aba-aba, Ikin langsung lari meninggalkan ketiga temannya yang baru saja ingin berdiri. Bodoh, kita ditinggalnya, teriak Gapar langsung meloncat keluar gubuk diikuti Tatang dan Aang. Mereka berlari bagai orang kesetanan, dan di belakang mereka terdengar pohon-pohon yang patah dan tanah yang mereka pijak pun terasa bergetar. Semakin terdengar suara geraman dari arah belakang itu membuat mereka terus mempercepat lari. Meskipun kaki mereka tertusuk duri dan patahan ranting, mereka tak peduli lagi. Aduh, tolong aku, tolong, terdengar dari arah belakang. Suara teriakan kesakitan, namun Gapar tak bisa menghentikan larinya. Dia terus lari menuju sungai untuk menyelamatkan diri, meskipun ia tak yakin ia akan selamat malam itu. Karena makhluk yang mengejar mereka merupakan sosok makhluk besar yang tidak bisa dikalahkan meskipun dengan doa-doa. Satu-satunya cara untuk selamat hanyalah berlari menghindari makhluk itu sampai fajar tiba. Setibanya di pinggir sungai, Gapar tidak menemukan siapapun di sana. Tidak ada Ikin atau siapapun. Tanpa pikir panjang, Gapar langsung terjun ke dalam air dan berenang ke hilir. Namun Gapar masih sangat jelas mendengar suara geraman yang diikuti suara pepohon yang patah secara brutal. Ia tak menoleh dan tak lagi memikirkan risiko apa yang kemungkinan akan ia dapatkan ketika berenang di sungai tersebut. Yang ada dalam pikirannya saat itu hanya satu, yaitu pergi sejauh-jauhnya. Gapar terus berenang. Ketika dia kelelahan dan hampir tak bisa menahan tubuhnya di permukaan air, agar tidak tenggelam, Gapar berenang dengan gaya telentang, dan itu sedikit membantunya. Pada saat itu, ketika fajar mulai menyingsing, Gapar sedikit lega, namun itu tentu saja tidak menghilangkan rasa takutnya. Gapar memberanikan diri untuk berenang ke tepi. Dia sudah sangat kelelahan berada di dalam air selama berjam-jam. Saat naik ke darat, Gapar melihat tangannya yang tampak mengerut dan berwarna putih pucat. Badannya menggigil begitu terkena angin. Hampir saja dia tak bisa bangun, karena kakinya pun terasa kram. Ia menangis sesenggukan sambil berharap ada seseorang yang bisa dimintai bantuan. Namun hampir 1 jam menunggu, tak ada siapapun yang lewat, sehingga Gapar memutuskan untuk berjalan melalui pinggiran sungai. Ia berharap setidaknya bisa sampai di kebun karet yang masih disadap pemiliknya, agar bisa meminta pertolongan. Berbekal harapan itu, Gapar kembali melanjutkan langkahnya. Dia sangat berharap bisa menemukan orang di hilir sana. Ketika matahari semakin tinggi, Gapar juga semakin mempercepat langkahnya. Dia tidak ingin berada di sana sampai malam. Beruntung baginya, sebab beberapa meter di depan terlihat sebuah perahu mesin berwarna biru kuning masih tertambat pada sebuah pohon di pinggir sungai. Cepat-cepat Gapar berjalan ke arah sana sambil terus berteriak, "Hoi, hoi!" Terdengar suara jawaban dari teriakannya tadi, membuatnya seketika menangis haru. Setelah hampir sampai di tempat cis itu tertambat, Gapar melihat 3 orang laki-laki tengah beristirahat
dan di depan mereka terdapat 1 ekor babi hutan dan 4 ekor pelanduk yang sudah mati. "Bolehkah aku ikut sampai ke kampung?" tanya Gapar gemetar. "Boleh, tapi kok ini habis dari mana? Ceritanya panjang dan aku masih tidak sanggup menceritakannya," jawab Gapar bergetar. "Kalau begitu ayo kita berangkat," ujar salah satu laki-laki itu. Setelah Cis mulai melaju, Gapar menghela napas lega. Ia berharap teman-temannya juga berhasil selamat sepertinya. "Kau di kampung mana?" tanya lelaki yang mengemudikan Cis pada Gapar. "Kampung hilir sana," jawab Gapar. "Oh, yang setelah melewati 2 kampung itu ya?" "Iya." Guruh perahu motor membelah sungai. Mereka sudah hampir sampai di kampung pertama. Dekatnya setelah Gapar diturunkan di salah satu lanting yang berada di kampungnya, dia langsung sujud syukur dan menangis sesenggukan. Orang-orang yang melihatnya tentu saja heran dan bertanya-tanya. Namun begitu Gapar menceritakan kisahnya yang baru saja ia alami, cerita itu menjadi cerita hangat yang langsung tersebar ke seluruh desa. Dan keesokan harinya orang-orang kampung kembali ke tempat Gapar dan kawan-kawan mendirikan hubung untuk mencari keberadaan Tatang dan Aang yang belum juga pulang. Sementara Ikin ternyata lebih dulu sampai. Namun ia tak langsung pulang ke rumahnya, melainkan singgah di kampung hulu untuk sekedar menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian untuk menceritakan apa yang mereka alami kepada keluarga yang bersangkutan. Namun pencarian mereka untuk menemukan Tatang dan Aang sama sekali tak membuahkan hasil. Dan sekitar 10 hari setelahnya barulah ada penemuan aneh dan mengerikan, yaitu berupa jasad tak berbentuk di tengah hutan. Tapi karena sudah tidak berbentuk dan busuk, orang-orang pun tak ada yang mengenali jasad tersebut. Hingga sampai sekarang Tatang dan Aang tidak pernah ditemukan oleh keluarganya. Mereka berdua sudah dianggap meninggal dan juga sudah diikhlaskan. Sementara Gapar setelah kejadian itu, dia menjadi seorang yang penakut. Bahkan terkadang dia sering berhalusinasi tentang kejadian di malam itu. Tak jarang dia juga sering mengamuk seperti orang ketakutan bila mencium bau-bauan yang menyengat, terlebih jika itu bau gosong.